Berkata Imam Ahmad Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'at an radiyaka laha ahla. Kafa min jazaihi iyyaka 'ala ta'ah an radiyaka laha ahla. Cukuplah daripada balasan Allah kepada engkau atas taat. Cukuplah balasan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan itu, bahwa Allah meridai bagi engkau ahli bagi taat itu. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-88. Hidayatuhu wa taufiquhu wa i'anatuhu iyyaka 'ala ta'ah kafa jazaan 'ala ta'atik, bal huwa ahsanul jaza. Wa illa fasifatuka dzatiyatul asliyah at-takasulu 'anit ta'at wa 'adamul i'tina biha. Fa idza waffaqaka maulaka lil qiyami biha kana dzalika jazaan muajjalan fid dunya wa amma fil akhirah minal jannati wa na'imiha wan nadhari ila wajhihil karim famuddakharun lak. Qala Allah ta'ala wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah. Wa aidan fa anta 'abdun hakir la tastahiqqu khidmata malikil muluk fa idza ja'alaka khadiman lahu wa radiyaka ahlan laha fa huwa minnatun 'azimatun minhu 'alaik. Bermula hidayah Allah dan taufik Allah serta pertolongan Allah kepada engkau atas taat yang engkau lakukan. Sebuah taat yang diterima oleh Allah itu memerlukan 3 hal. Yang pertama hidayah, yang kedua taufik, yang ketiga i'anah, pertolongan. Artinya dengan hidayah kita mengetahui sebuah taat bahwa itu adalah taat. Dengan taufik kita bisa dimudahkan untuk mengerjakannya. Dengan i'anah, pertolongannya, kita bisa menyempurnakan dengan sempurna sebuah taat tadi. Nah, jadi hidayah Allah, taufik dan pertolongan Allah kepada engkau atas taat itu sudah cukup sebagai balasan atas taat engkau itu. Ganjaran sebuah taat yang kita kerjakan itu sebenarnya ganjarannya adalah hidayah, taufik, inayah, itu sudah cukup. Pahalanya, imbalannya yang diberikan Allah. Bahkan itu yang 3 tadi merupakan sebaik-baik pembalasan Allah. Kita sembahyang, kita bisa melakukan sembahyang dengan sempurna sehingga sembahyang itu diterima Allah. Itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah kepada kita. Nah, kita bersedekah. Nah, kemudian kita bersedekah dengan benar sehingga diterima oleh Allah. Itu sudah balasan oleh Allah kepada kita. Jikalau tidak ada hidayah, taufik, pertolongan Allah, maka sifat engkau yang asli itu adalah malas daripada taat. Tidak mementingkan dengan taat. Itu sifat kita yang asli itu. Kulir taat, merimihkan dengan taat, itu sifat kita yang asli.
Maka apabila Allah memberikan engkau kemudahan sehingga bisa melakukan taat, maka itu adalah merupakan balasan yang disegerakan Allah di dalam dunia ini. Adapun balasan di akhirat daripada surga dan kenikmatannya dan memandang kepada zat Allah yang mulia, itu disimpan bagi engkau. Allah berfirman, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, dan hanya saja disempurnakan ganjaran kamu itu pada hari kiamat. Nah, di dunia ini Allah mengirim ganjaran-ganjaran taat itu sedikit-sedikit. Di akhirat disempurnakan ganjarannya. Nah, di antara ganjaran-ganjaran yang diberikan Allah, rezeki yang halal semalam. Minggu dulu dikisahkan rezeki yang halal, terhindar daripada kesusahan. Nah, itu balasan-balasan yang didahulukan dikirim ke dunia ini atas taat yang kita kerjakan. Namun paling baik dari ganjaran itu adalah hidayah, taufik dan inayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pula engkau itu adalah seorang hamba yang hina. Seorang hamba yang hina. Tidak berhak engkau itu sebenarnya berkhadam. Tidak berhak engkau itu berkhadam kepada raja, seluruh raja. Maka apabila Allah menjadikan engkau sebagai khadam, sebagai pegawai bagi Allah, Allah meridai engkau demikian, maka itu pemberian yang besar dari Allah kepada engkau. Li'anna al-malika la yad'u li khidmatihi illa man yurida an yukrimah wa la yudkhilu hadratahu illa man yuridu an yu'azzimahu wa yaj'alahu mahbuban lah. Karena seorang raja itu tidak memanggil untuk berkhidmat kepadanya kecuali orang yang dia kehendaki memuliakannya. Allah tidak memasukkan orang ke hadratnya, melainkan orang yang dikehendaki Allah membesarkannya dan menjadikannya kekasih bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, ini andai kata contohnya kita ada raja nang agung, kepalanya raja. Kita ini rakyat jelata yang kada punya apa-apa. Lalu kita ini rakyat jelata yang hina ini diundang oleh raja itu untuk masuk ke istana. Nah, raja ini mengundang si hamba nang hina ini untuk masuk ke dalam istana. Kita bayangkan bahwa orang ini mendapat kehormatan yang besar. Orang ini mendapat kemuliaan yang besar karena diberi kesempatan oleh raja masuk ke dalam istananya raja. Walaupun dia di dalam istana itu tidak diberi minuman, walaupun andai kata dalam istana itu tidak diberi minuman, tidak diberi makanan, tidak diberi hiburan, tidak diberi hadiah apa-apa, selain hanya dipanggil untuk masuk ke dalam istana, itu pun sudah merupakan satu kehormatan yang besar bagi seorang rakyat jelata ini. Nah, itulah contohnya kita beribadah kepada Allah, sembahyang contohnya, atau baca Quran. Begitu kita sembahyang, itu berarti kita ini diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk masuk ke dalam hadratullah.
Andai kata tidak ada balasan selain bahwa kita diundang oleh Allah, itu sudah merupakan kehormatan yang luar biasa bagi kita sebenarnya. Jadi kita mampu sembahyang dengan benar, kita mampu sembahyang dengan baik, diterima Allah sembahyang kita, itu sebenarnya sudah balasan yang luar biasa kepada kita dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, karena orang-orang yang diundang Allah ini orang-orang yang dipilih oleh Allah. Raja kadang akan mengundang ke dalam istana orang yang tidak dia percayai. Nah, kalau raja tuh menganggap si Fulan itu kalau masuk istana membahayakan tuh, kadang mengundang mau. Bila sultan itu, bila raja itu mengundang rakyat untuk masuk ke istana, tentu ini rakyat yang dicintainya. Tentu rakyat ini yang dipercayanya untuk masuk ke dalam istana itu. Nah, begitu pula kita sembahyang itu. Contohnya sembahyang. Begitu kita mampu sembahyang dengan benar, ini laksana kita diundang masuk ke dalam istana raja. Kita masuk dalam hadratullah. Nah, tidak semua orang yang diberi Allah kemudahan untuk sembahyang ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi andai kata sembahyang itu kada dibalas dengan apa-apa, kada dibalas dengan surga, kada dibalas dengan apa-apa selain bahwa Allah Ta'ala cuma ridha dengannya, itu pun sudah merupakan balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Li'annal malik, karena raja itu tidak mengundang untuk berhadam kepadanya kecuali orang yang raja itu menghendaki memuliakan orang itu. Raja tidak akan memasukkan orang ke hadratnya kecuali orang yang sidin kehendaki akan sidin besarkan orang itu. Dan raja tidak mengundang orang masuk ke dalam hadratnya kecuali orang yang akan dijadikan kekasihnya. Nah, itu pun sudah cukup keuntungan kita. Walaupun andai kata tidak dibalas dengan balasan yang lain selain itu sudah merupakan balasan yang besar yang kita terima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari sekian banyak kaum muslimin, mungkin berapa miliar jumlahnya kaum muslimin ini. Nah, itu hanya sedikit di antara kaum muslimin yang dipilih oleh Allah untuk bisa masuk ke istana Allah. Siapa yang bisa masuk ke istana Allah? Orang-orang yang melakukan salat dengan sempurna. Siapa yang bisa masuk ke istana Allah? Orang yang baca Quran dengan sempurna. Nah, tentu ini adalah orang-orang pilihan. Nah, bila kita bisa sembahyang dengan sempurna, kita baca Quran dengan sempurna, kita beribadah dengan sempurna, itu sudah anugerah agung dari Allah kepada kita. Walaupun kita kada dapat balasan lain, itu sudah balasan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wat-taufiqu lil ibadati ahsanu min wujudiha li'anna at-taufiqa min Allah ilaika wal ibadatu minka ilaih wa ma kana min Allah ahsan wa azka. Taufik untuk ibadah, kita diberi Allah kemudahan untuk beribadah. Nah, taufik Allah itu lebih baik dari ibadah itu sendiri. Nilainya, harganya.
Kita dimudahkan Allah bisa sembahyang. Nah, kemudahan sembahyang itu lebih berharga dari sembahyang itu sendiri. Lebih berharga dari sembahyang itu sendiri. Kita dikuasakan oleh Allah sehingga kita bisa bersedekah. Nah, kita dimudahkan Allah bersedekah itu lebih berharga daripada nilai sedekah itu sendiri. Kenapa sebabnya? Karena taufik itu dari Allah kepada engkau. Taufik itu datangnya dari Allah kepada kita. Sedangkan ibadah itu dari kita kepada Allah. Taufik itu berasal dari zat yang sempurna. Taufik itu berasal daripada zat yang tidak ada celah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan taufik kepada kita. Pemberian Allah kepada kita itu lebih berharga daripada pemberian kita kepada Allah, yaitu ibadah yang kita lakukan itu. Nah, mahalnya mana larangnya taufik lawan ibadahnya itu. Larang taufik itu, karena taufik itu adalah dari Allah, hadiah Allah kepada kita. Sedangkan ibadah itu persembahan kita kepada Allah, persembahan dari seorang hamba yang hina, yang banyak dosa, yang penuh kekurangan, persembahan kepada Allah. Nah, jadi nilai sebuah taufik itu lebih berharga daripada ibadah yang kita perbuat itu sendiri. Jadi balasan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada sebuah taat yang kita lakukan, antara lain disebutkan pada minggu dahulu rizki yang halal, diberikan jalan keluar dari setiap kesulitan, apalagi dimudahkan dalam segala perkara, diampuni dosa-dosa. Itu adalah ganjaran-ganjaran taat yang kita lakukan, yang disegerakan Allah balasan dalam dunia. Nah, di antara ganjaran-ganjaran itu yang paling tinggi nilainya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa aslu sa'adatika fid dunya wal akhirah. Taufik itu merupakan pokok keberuntungan engkau di dunia dan akhirat. Pokoknya di situ. Orang sekian banyak punya ilmu, tapi kalau kada dapat taufik dari Allah, kada akan bisa mengamalkan ilmunya. Sekian banyak pengajian-pengajian yang didengarnya, tapi kalau Allah kada memberikan dia taufik, kada akan mampu mengamalkan apa-apa yang dikajinya itu. Taufik itu adalah modal, pokok keberuntungan engkau dunia dan akhirat. Tanda-tanda orang yang tidak diberi Allah taufik: satu, la yashkurullah, dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Nah, ini tanda orang kada dapat taufik, kada bisa mensyukuri dengan nikmat yang diberikan Allah. Artinya nikmat yang diberikan Allah itu banyak digunakannya kepada hal-hal yang tidak menguntungkan dia di akhirat. Menggunakan nikmat Allah kepada hal-hal yang tidak menguntungkan di akhirat, itu tidak bersyukur kepada Allah atas nikmat itu. Nah, tanda orang kada dapat taufik Allah. Banyak diberi Allah nikmat, tapi nikmat yang banyak itu, lebih banyak digunakannya kepada hal-hal yang membuat dia susah di akhirat. Itu tanda orang kada dapat taufik Allah. Satu. Yang kedua, tanda orang yang kada dapat taufik ini la yantafi'u bi ilmi,
dia tidak bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Kada bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Saling banyakkan berisi ilmu, macam-macam ilmu dituntutnya, tapi kada bisa mengambil manfaat dengan ilmu. Nah, ini tanda orang kada dapat taufik. Yang ketiga, tandanya orang kada dapat taufik itu la yantafi'u bi suhbatil akhyar, dia tidak bisa mengambil manfaat dengan berkawan dengan orang yang baik-baik. Kawanannya orang baik-baik, kawanannya ada Habib, kawannya ada tuan guru, kawannya ada orang saleh, tapi kalau kawannya tetap ini kada bisa mengambil manfaat. Nah, sembahyang tatap, manu takaba, tak keluar waktu, nyambati orang masih suka. Padahal kawan orang hebat-hebat nih, tapi kada bisa mengambil manfaat dengan kawan ini. Padahal berkawan orang saleh sebenarnya itu membuat rajin beribadah. Sebenarnya itu. Nah, berteman dengan orang saleh menambah rajin beribadah. Ini kada. Nah, ini tandanya kada dapat taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu antara lain ada 3 macam itu yang kada dapat taufik dari Allah. Nah, kalau kita susuri lagi, kenapa Allah kada memberikan dia taufik? Padahal dia punya ilmu banyak, punya rezeki banyak. Kan orang rezeki banyak ini nyaman sebenarnya berbuat baik. Orang ini bisa duit banyak, sebenarnya nyaman berbuat baik nih, mencari surga nyaman. Ada orang nak berobat kada mampu, obati. Ada orang sekolah kada mampu, sekolahkan. Ada orang rumah nang pina mirisan, baikiakan. Nah, duit banyak duit. Nah, sebenarnya mencari surga nyaman, tapi inya kada dapat taufik. Nah, nukar hal-hal yang kada bermanfaat, nukar hal-hal yang bakal menyusahkan dia sendiri di akhirat. Nah, ini kenapa sebabnya mereka ini kada dapat taufik oleh Allah. Padahal duitnya banyak, ilmunya banyak, kawan orang saleh banyak, tapi kenapa kada dapat taufik? Nah, semacam sebabnya itu ada dosa yang menghalang taufik kepadanya itu. Ada dosa. Dosa apa? Wallahu a'lam. Ada dosa. Sehingga dosa itulah yang mendinding taufik Allah masuk ke dalam hatinya. Bisa dosa itu orang ini riba pekerjaannya, riba. Nah, bisa dosa itu orangnya ini suka menipu orang. Bisa dosanya orang ini mulutnya menyakiti orang. Nah, pokoknya ada dosa yang mendinding dia daripada taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang itu bila kada dapat taufik, kada akan dapat keberuntungan dunia dan akhirat. Bahwa aslu sa'adatik fid dunia wal akhirah, taufik itu merupakan asal keberuntungan engkau dunia dan akhirat. Wala a'zam minas sa'adah fid darain, dan tidak ada yang lebih besar daripada keberuntungan dunia akhirat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tasi'ah was-samanun, hikmah yang ke-89, ini masih berhubungan dengan yang 88. Kafal amilina jazaan ma huwa fatihuhu alaih ala qulubihim fi ta'atih wa ma huwa muriduhu alaihim min wujudi mu'anasatih. Cukuplah akan orang-orang yang beramal ibadah itu balasan, ganjaran, sesuatu yang Allah bukakan atas hati mereka pada taat, dan yang Allah datangkan atas mereka dari adanya kejinakan kepada Allah. Hadza bayanun akhar lima yukrimuhum bihi minal jazail muajjal. Ini keterangan lain bagi sesuatu yang Allah muliakan mereka dengannya daripada balasan yang disegerakan. Wahwa annal amilin li rabbihim yuftahu lahum minal ulum wal ma'arif ma la yuftahu li ghairihim. Orang yang beramal ibadah kepada Tuhan,
dibukakan bagi mereka itu ilmu-ilmu dan ma'rifat-ma'rifat yang tidak dibukakan bagi selain mereka. Nah, ini termasuk balasan sebuah taat yang disegerakan Allah dalam dunia ini. Orang yang taat kepada Allah itu diberi Allah mereka itu ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak taat. Umpamanya orangnya sama-sama nuntut ilmu, yang satu ini takwa, yang satu ini kada takwa, tapi sama nuntut ilmu, kitabnya sama, kajiannya sama, ilmu yang didapatnya pasti beda. Nah, orang yang takwa ini dia diberi Allah ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat sebagai balasan ketakwaannya yang tidak diberikan Allah kepada orang yang tidak takwa itu. Nah, jadi itu balasan. Nah, kita mengetahui bagaimana ilmunya Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, bagaimana ilmunya Ibnu Athaillah As-Sakandari, bagaimana ilmunya Imam Ghazali. Itu ilmu-ilmu yang diberikan Allah kepada mereka, itu ilmu yang luar biasa yang tidak didapat oleh tokoh-tokoh yang lain. Itu menunjukkan bahwa ketakwaan mereka kepada Allah lebih tinggi. Semakin tinggi ketakwaan, makin macam-macam ilmu yang diberikan Allah kepadanya. Wa ma wajadu fi qulubihim minal itmi'nan wal halawah, dan yang mereka dapati pada hati mereka daripada ketentraman dan kemanisan, kelezatan sebuah ibadah. Orang baca Quran timbul hatinya tenang, timbul hatinya nikmat. Nah, ini balasan yang disegerakan Allah kepada orang yang taat itu. Wa hadza min alamati wujudir ridwanil akbar min Allah Ta'ala, dan ini tanda adanya keridhaan yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita misal beribadah kepada Allah, dalam sebuah ibadah itu kita ada merasakan satu kenikmatan, dalam ibadah itu ada merasakan satu kelezatan, satu ketentraman. Ini satu tanda bahwa Allah meridai apa yang kita lakukan itu. Nah, kenikmatan, kelezatan waktu kita beribadah itu adalah merupakan balasan ibadah itu sendiri yang didahulukan Allah, dikirim ke alam dunia ini kepada orang yang beribadah itu. Sedangkan balasan-balasan lain, wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah, balasan-balasan lain disempurnakan Allah nanti pada hari kiamat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, selanjutnya hikmah yang ke-90. Man abadahu li syai'in yarjuhu minhu aw liyadfa'a bi ta'atihi wurudal 'uqubah fama qama bihaqqi awsafih. Yang artinya, barang siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang dia harapkan sesuatu itu dari Allah, atau dia beribadah agar Allah menghindarkan dengan sebab taat itu akan datangnya bala, maka tidaklah dia mendirikan dengan hak sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa hikmah yang terdahulu telah disebutkan bahwasanya orang yang taat kepada Allah akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang segera, yaitu balasan-balasan yang diterima di dalam dunia ini, dan lagi dia akan dibalas Allah dengan balasan yang disimpan untuk hari akhirat kelak. Nah, itu pembicaraan tentang hikmah yang sebelumnya. Maka dalam hikmah yang ke-90 ini beliau menjelaskan
bahwa barang siapa yang beribadah kepada Allah karena sesuatu yang dia harapkan dari Allah, atau agar Allah menjauhkan daripadanya akan datangnya bala, maka tidaklah dia mendirikan dengan hak sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Man abadallaha ta'ala li syai'in yarjuhu minhu fid dunya ka sa'atir rizki wa tayyibil ma'isah aw fil akhirah kal jannati wa na'imiha aw liyadfa'a anhu bi ta'atihi wurudal uqubah fid dunya ka daykir rizki wal amrad wa ghairihima aw fil akhirah kan nar wa nakali fama qama bihaqqi awsafir rububiyyah allati hiya al-'azamah wal kibriya wal 'izzatu wal ghina wa jami'u awsafil kamal wa nu'util jalali wal jamal. Barang siapa yang beribadah kepada Allah, apapun bentuk ibadahnya, baik sembahyang, puasa, menuntut ilmu, naik haji, umrah, dan lain-lainnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah karena artinya terdorong oleh sesuatu yang dia harapkan sesuatu itu daripada Allah, seperti keluasan rezeki, baiknya penghidupan, atau di akhirat seperti surga dan kenikmatannya, atau agar Allah hindarkan daripadanya dengan taat itu datangnya bala dalam dunia, seperti sempitnya rezeki, penyakit-penyakit dan selain keduanya, atau di akhirat seperti neraka dan siksanya. Maka orang yang beribadah dengan demikian, orang yang beribadah dengan terdorong, termotivasi oleh yang demikian, maka dia tidaklah mendirikan dengan hak sifat-sifat ketuhanan yang itu adalah kebesaran, kemuliaan, kekayaan, dan sekalian sifat-sifat kesempurnaan dan sifat-sifat kebesaran dan keelokan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang ini beribadah kepada Allah terdorong, termotivasi sesuatu yang dia harapkan Allah memberikan sesuatu itu padanya, baik di dunia atau akhirat. Atau orang ini beribadah kepada Allah termotivasi, terdorong agar Allah jauhkan dia dari bala dan bencana. Maka orang yang seperti ini, orang ini ibadahnya tidak bisa dikatakan baik, tidak bisa dikatakan sempurna. Orang baca Yasin dengan terdorong agar Allah menjauhkan bala daripadanya. Nah, ini membaca Yasin ibadah, tapi terdorong oleh keinginan agar Allah jauhkan bala daripadanya. Nah, maka ini membaca Yasin adalah satu ibadah yang tidak sempurna, satu ibadah yang cacat atau cedera, karena terdorong oleh sesuatu yang ada, sesuatu balasan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fannasu fi ibadatillahi ta'ala bi'atibari ikhlasihim ala thalathati aqsam. Maka bermula manusia
pada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengiktibar keikhlasan mereka itu terbagi 3 macam golongan manusia. Faminhum may ya'budullah khaufan min 'iqabih ajilan aw ajila aw tama'an fi rahmatih wa hifzih ajilan aw ajila wa hum min awamil muslimin fa ibadatuhum ma'lulatun madkhulah. Maka sebagian dari manusia ada orang yang beribadah kepada Allah karena takut dari siksa Allah. Ada orang yang beribadah kepada Allah itu karena takut terhadap ancaman Allah, baik di dunia atau akhirat. Atau dia beribadah itu karena ingin dapat rahmat dan lindungan Allah di dunia atau akhirat. Wahum min awamil muslimin, maka orang seperti itu adalah golongan orang awam daripada kaum muslimin. Artinya orang ini beribadah surga nang ditujunya. Orang ini beribadah supaya jangan masuk neraka. Orang ini beribadah tujuan supaya dalam dunia dia dilindungi oleh Allah. Orang ini beribadah supaya dalam dunia dia mendapat kebaikan-kebaikan dari Allah. Nah, ini adalah cara perilaku beribadahnya orang awam. Fa ibadatuhu ma'lulatun madkhulah, maka ibadah mereka ini sakit dan cedera. Arti ibadahnya itu kada sempurna. Ibadahnya itu kada sempurna. Ibadahnya itu murah nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena barang apapun bila sakit, bila cedera, tentu itu murah. Nah, jadi ibadah-ibadah orang awam yang seperti demikian, maka itu ibadahnya nilainya sedikit di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa fihim qala alaihi salatu wassalam, dan pada mereka itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laulan nar ma sajada lillah sajid. Ujar Nabi, andai kata tidak ada api neraka, niscaya tidak ada sujud bagi Allah seseorang yang sujud. Ini orang-orang awam. Jakanya kada ada neraka, kada bisa bayangan orang awam ini. Kada bisa bayangan ini. Cuma karena takutan masuk neraka, kalau sembahyang, puasa, berzakat, karena takutan masuk neraka. Laulan nar ma sajada lillah sajid, jikalau tidak ada neraka, tidak ada orang yang sujud kepada Allah. Nah, ini golongan tadi. Artinya golongan ini bukan golongan yang tidak baik, bukan. Cuma kurang baik. Kurang baik. Wa fihim aidan qala alaihi salatu wassalam, dan pada mereka itu pula Rasulullah bersabda, la yakun ahadukum kal abdisu in khafa hamila wala kal ajirisu illam yu'tal ujrah lam ya'mal. Janganlah kalian itu seperti seorang budak, seorang hamba yang jahat. Bila mana takut, dia beramal. Jadi beramalnya itu karena ketakutan, karena takut. Dan jangan pula kalian seperti seorang buruh yang jahat. Bila mana tidak diberi upah, dia tidak bekerja.
Andai kata tidak ada surga yang dijanjikan Allah, belum tentu mereka sembahyang, belum tentu mereka umrah, belum tentu mereka menuntut ilmu, jikalau tidak dijanjikan surga oleh Allah. Nah, ini hamba Allah, hamba tapi hamba yang jahat, hamba yang jahat. Wa fi Zabur, tersebut dalam kitab Zabur, wa man azlamu mimman abadani li jannatin aw li narin law lam akhluq jannatan wala nara alam akun ahlan li an uta'a. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang beribadah kepadaku karena surga atau karena neraka. Jikalau tidak aku ciptakan surga, tidak aku ciptakan neraka, apakah aku ini tidak berhak untuk ditaati? Jadi Allah mengatakan bahwa itu orang yang zalim. Padahal ya Tuhan, aku ini walaupun kada ada surga, walaupun kada ku ciptakan neraka, aku ini tetap berhak untuk disembah. Karena Allah punya sifat segala-galanya kesempurnaan, kebesaran dan keelokan. Andai kata aku tidak ciptakan neraka, tidak aku ciptakan surga, mestinya aku ini tetap disembah. Nah, karena sifat-sifat kebesarannya. Nah, jadi orang-orang yang beribadah kepada Allah karena termotivasi, terdorong, keinginan surga atau dijauhkan dari neraka, maka itu ibadahnya tadi adalah kurang baik, kurang bagus. Qala Abu Hazim Al-Madani, inni la astahi min rabbi an a'budahu khawfan minal azab wa an a'budahu li jannah walakin a'buduhu mahabbatan lah. Abu Hazim Al-Madani berkata, sungguh aku malu dari Tuhanku bahwa aku beribadah itu karena takut daripada azabnya, dan aku malu beribadah kepada Allah itu mengharapkan surganya Allah. Tetapi aku beribadah kepada Allah itu karena aku cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi itulah golongan orang-orang awamul muslimin, orang yang kada menuntut ilmu, orang yang hanya sekedar tahu tentang agama. Nah, mereka beribadah dengan demikian tadi caranya. Bila beribadah pasti ada untingannya. Bila beribadah ada aja yang diharapnya. Wa minhum man ya'budullaha ta'ala mahabbatan fi dzatihi wa syauqan ila liqa'ih la tama'an fi jannatihi wa hifzihi wa la khawfan min narihi wa nakalih fahumul muhibbun asyairun. Sebagian manusia lagi ada yang beribadah kepada Allah itu karena cinta kepada Allah, rindu bertemu Allah, bukan mengingini surganya dan pemeliharaannya, bukan takut neraka dan azabnya. Maka inilah golongan yang disebut muhibbun as-sairun, pecinta-pecinta Allah yang masih berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, orang ini beribadah kepada Allah, dia ada menemukan kesenangan. Nah, dia beribadah kepada Allah ada menemukan kerinduan kepada Allah. Dia bukan mengharap surga, bukan takut neraka, kada. Cuma bila mana mereka beribadah, mereka ada ketenangan. Nah, mereka ada kerinduan kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang golongan muhibbun, golongan pecinta Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berjalan menuju Allah Subhanahu wa ta'ala.
Orang ini bila hatinya gelisah, bila hatinya galau, ambil tasbih, berzikir la ilaha illallah, la ilaha, karena dia menemukan ketenangan dalam zikir itu. Orang ini bila hatinya kada nyaman, baca Quran, dia menemukan kenikmatan dalam baca Quran itu. Nah, ini orang-orang muhibbun. Wa minhum man ya'budullaha ta'ala sidqan fil 'ubudiyyah wa qiyaman bi huquqir rububiyyah wa humul muhibbun al 'arifun. Sebagian lagi di antara manusia orang yang beribadah kepada Allah itu karena membenarkan bagi kehambaannya dan melaksanakan hak Tuhannya. Itulah orang-orang yang cinta kepada Allah, al-arifun, yang sudah ma'rifat kepada Allah. Nah, ini yang paling hebat ini. Orang yang beribadah kepada Allah itu semata-mata karena Allah. Nah, kadang dia mencari kerinduan kepada Allah, kadang mencari ketenangan, apalagi surga neraka. Tapi dia beribadah kepada Allah semata-mata bahwa aku ini hamba yang mesti beribadah kepada Allah, dan Allah adalah Tuhan yang berhak untuk disembah. Nah, kada ada yang lain daripada itu. Jadi orang ini beribadah kepada Allah karena merasa dirinya itu hamba, merasa bahwa Allah itu Tuhan. Itu aja. Kada ada motivasi lain, kada ada. Beribadah kada ada dorongan lain, kada ada. Setiap kali dia melakukan ibadah, sebabnya karenanya dia ini hamba, Allah Tuhan, dan hamba itu mesti mengabdi kepada Tuhan. Nah, itu aja. Kada ada urusan lain. Inya sembahyang, terdorong oleh itu. Inya bersedekah, terdorong oleh itu. Inya umrah, terdorong oleh itu. Inya menuntut ilmu, terdorong oleh itu. Pokoknya aku melakukan ini karena aku ini hamba. Dan setiap hamba itu mesti patuh kepada Tuhannya. Nah, itu. Ini orang yang sudah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Misalnya firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah berfirman, barang siapa takwa kepada Allah, maka Allah jadikan bagi dia jalan keluar dari kesusahan, dan Allah berikan dia rezeki daripada jalan yang tak terduga-duga. Nah, ini firman Allah. Siapa takwa kepada Allah, dia akan dapat rezeki yang tak terduga dan keluar dari kesulitannya. Orang awam, mereka takwa kepada Allah terdorong agar dapat rezeki yang tak terduga-duga. Itu orang awam. Inya pak ibadat, menjauhi yang dilarang Allah, melaksanakan yang diperintah Allah, karena ujarnya bila demikian dia akan hidupnya nyaman, rezekinya melimpah ruah. Nah, itu orang awam. Mereka menjauhi larangan Allah, melaksanakan perintah Allah dengan tujuan agar diberi Allah kenyamanan, rezeki dan lain-lainnya. Nah, ini golongan orang awam. Ini murah takwanya. Amun diberi Tuhan kesenangan juga, senangannya kada seberapa senang juga. Nilainya sedikit. Nah, yang kedua golongan muhibbun as-sairun. Mereka takwa kepada Allah, menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah karena dia cinta kepada Allah. Kan biasa orang yang cinta itu mematuhi apa-apa yang dikehendaki orang yang dicintainya. Kan kayak itu biasanya. Kalau kita cinta kepada orang, kita akan patuh kepada orang itu. Nah, ini golongan kedua, mereka melaksanakan perintah Allah
menjauhi larangan Allah karena cinta kepada Allah, karena takut kalau cintanya putus. Dia takut kalau dia tidak dicintai lagi oleh Allah. Lalu dia berhati-hati dalam hidup. Yang haram jauhinya, perintah laksanakannya, karena takutan kalau Allah kada cinta kepadanya. Nah, ini golongan yang nomor 2, artinya orang yang muhibbun tapi masih berjalan menuju kepada ma'rifatullah. Nah, golongan yang ketiga, dia menjunjung perintah Allah, menjauhi yang dilarang Allah, karena semata-mata aku adalah seorang hamba yang mesti patuh kepada Tuannya. Nah, ini semata-mata merasakan dirinya nih hamba, Allah itu Tuhan, setiap hamba itu mesti mematuhi kepada Tuhannya, kada memandang lain daripada itu. Nah, padahal pekerjaannya sama, tetapi motivasinya beda, dorongannya beda, hasil didapat pun beda. Pekerjaannya sama. Nah, contohnya lagi, Rasulullah SAW bersabda, suratul waqi'ah, suratul ghina. Ujar Nabi, surah Waqiah yang ada dalam Quran itu adalah surah kaya, surah sugih. Faqra'uha, baca mun hendak sugih. Baca tiap malam surah Waqiah mun hendak sugih. Wa'allimuha auladakum, ajarkan kepada anak-anak kamu. Surah Waqiah. Orang-orang awamul muslimin, mereka tiap malam baca surah Waqiah supaya sugih. Supaya sugih. Mereka ajarkan anak-anaknya baca Waqiah, kamu hidup nyaman, hidup kamu kada fakir. Baca Waqiah. Cuma harapannya supaya hidup ini jangan kekurangan rezeki, jangan kekurangan duit. Orang-orang yang golongan kedua, mereka baca surah Waqiah, baca juga Waqiah, tapi dorongannya bukan supaya sugih kada, karena mereka baca surah Waqiah itu adalah membaca kalam Allah, kalam orang yang dia cintai. Nah, lalu dia merasakan ada kenikmatan, ada kenyamanan dalam membaca Waqiah itu. Ini golongan muhibbin. Yang ketiga, golongan yang paling tinggi, dia baca surah Waqiah karena ini adalah kalam Tuhanku dan aku seorang hamba mesti membaca surat dari Tuhanku. Nah, karena ada tujuan-tujuan lain daripada itu. Nah, ini golongan yang ketiga. Baca surah Waqiah, ini perintah Allah. Aku hamba mesti patuh kepada perintah. Nah, kayak itu aja. Ini sudah orang ma'rifat macam itu. Kenapa sembahyang? Ini sembahyang perintah Allah, kulaksanakan. Kada mengharapkan surga apa kada ada. Ini perintah Allah, kulaksanakan sembahyang. Nah, kalau macam itu perilaku kita, motivasi kita beribadah, berarti kita memakai motivasi orang yang ma'rifat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fastahi ayyuhal insan an tatluba ajran ala ibadatik, malulah engkau wahai manusia bahwa engkau meminta upah atas ibadah itu. Mestinya kita malu. Nah, kita minta ganjaran atas ibadah itu. Mestinya malu. Warfa' himmataka anil huzuz subbat lakal huzuz. Tinggikan keinginan engkau dari kepentingan-kepentingan surga, neraka dan lain-lainnya. Niscaya ditumpahkan bagi engkau kepentingan-kepentingan itu. Nah, artinya kalau orang tuh baca Quran, baca surah Waqiah, atau ia takwa kepada Allah semata-mata karena dia hamba Allah dan yang menyuruh ni Tuhan adalah Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala,
dia baca Quran, dia takwa kepada Allah, akan Allah tumpahkan baginya bagian-bagian seperti yang diingini oleh orang-orang awam tadi, bahkan lebih banyak daripada yang diberikan kepada orang-orang awam tadi. Orang awam baca surah Waqiah, berduit inya, berduit, karena tujuannya memang itu. Nah, orang ini kada tujuan apa-apa, dia baca Waqiah juga, tapi Allah berikan rezeki yang melimpah ruah kepada orang ini. Beda dengan rezeki yang diberikan Allah kepada orang yang awam tadi, lebih banyak, bahkan sampai kepada anak cucu cicit intahnya. Diberikan Allah rezekinya, diberikan Allah keluasan nikmatnya, berkat keikhlasan yang murni dari nenek moyangnya yang dahulu itu. Orang awam tadi paling-paling saganinya seorang itu, anak cucunya kada sampat menikmati itu. Tapi kalau orang-orang yang ma'rifat kepada Allah ini, yang mana mereka beribadah semata-mata karena merasa dirinya hamba yang mesti beribadah, nah ini Allah berikan segala macam bagian-bagian yang abadi, yang sampai kepada anak cucunya menikmati bagian-bagian itu. Nah, warfa himmataka anil huzuz subbat lakal huzuz. Angkatlah dari keinginan engkau, keinginan-keinginan, niscaya akan ditumpahkan bagi engkau bagian-bagian itu. Jadi umpamanya orang baca surah Waqiah dengan tujuan supaya dapat duit, diberi Tuhan duit 100.000, dapat duit enggak? Orang baca surah Waqiah tujuannya semata-mata menjunjung perintah Allah, 1 miliar Tuhan beri, mana akunnya? Allah tahu yang pertama ini mata duitan. Baca surah Waqiah nak di duit, beri Tuhan juga duit cuma 100.000, murah. Ada ini beribadah kepada Allah semata-mata karena dia hamba Allah. Setiap hamba wajib mengabdi kepada Tuhannya. Nah, itu motivasi dirinya. Nah, ini akan diberikan Allah harta, segala macam kenikmatan yang sampai anak cucu buyut intahnya akan mendapatkan bagian daripada itu.